Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sesuai request dari teman-teman semua, permintaan dari teman-teman semua melalui komen dari YouTube dan juga DM saya ke Instagram @nikodaniar. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan atau berbagi pengalaman sih tepatnya ya, berbagi pengalaman bagaimana caranya menambah subscriber di YouTube teman-teman. Itu yang akan saya sampaikan di sini adalah apa yang saya lakukan selama ini. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu, silahkan simak video ini. Oh ya, sebelum melihat video ini, buat teman-teman yang pengen tahu penghasilan YouTube, terus kemudian bagaimana cara menambah viewer YouTube atau video kita, itu bisa disimak video saya sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas teman-teman. Oke, sekarang akan saya bagikan sharing pengalaman saya bagaimana caranya saya menambah subscriber saya. Simak video ini. Jadi gini teman-teman, jadi saya sekedar cerita saja ya. Jadi awal mula saya membuat channel YouTube itu memang saya subscribernya 0 teman-teman, bisa dibilang 0. Saya mulai dari 0, dan memang dari 0 sampai ke 1000 itu memang adalah tahapan yang paling susah. Karena kita membangun jati diri kita, asik jati diri ya, membangun ciri khas kita supaya orang itu menyukai dengan channel kita, apa yang kita sajikan di dalam channel YouTube kita teman-teman. Dan saya sendiri orang Jawa, jadi mungkin bisa dibilang teman-teman tuh banyak yang suka dengan logat saya teman-teman. Jadi logat saya seperti ini ya. Jadi karena memang saya berbicara bahasa Indonesia itu kadang-kadang belepotan, karena memang seharian saya pakai bahasa Jawa. Dan cara menambah subscriber di channel saya itu adalah dengan cara, ya enggak tahu ya, saya mensajikan video apa yang saya buat teman-teman. Jadi pertama, buatlah channel kita itu mempunyai ciri khas teman-teman. Jadi channel kita harus mempunyai ciri khas supaya orang itu bisa mensubscribe atau berlangganan ke channel saya, ke channel kita, bukan channel saya, ke channel kita. Kalau di channel saya itu ciri khasnya adalah satu, itu traveling, motovlog, car vlog, terus kemudian saya selalu menyajikan suasana asli. Terus kemudian yang kedua adalah tidak ada background musik tambahan teman-teman. Jadi suasana asli seperti yang saya sampaikan tadi ya, suasana asli, saya tidak memakai background musik tambahan kecuali hanya di intro atau di awal video atau video pembuka saja untuk menambah semangat. Terus yang ketiga, saya menyajikan itu tanpa skrip atau tanpa naskah teman-teman. Jadi seperti ini ya, seperti saat ini itu saya tanpa menggunakan naskah. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya, langsung ceplos seperti itu. Lah kalau misalkan pakai naskah, loh misalnya nyetir sepeda motor terus kemudian atau nyetir mobil, masa harus membaca kan, ya nggak mungkin ya. Tapi ada tapinya teman-teman, kita harus belajar dulu mempelajari apa yang akan kita sampaikan. Seperti misalkan saya mau ngevlog di daerah apa ya, enaknya apa ya, Cangar ya, seperti contoh yang kemarin ya, Cangar. Saya harus tahu dulu medannya seperti apa, terus kemudian di sana tuh ketinggian berapa, jaraknya berapa, waktu tempuh berapa. Jadi apa yang saya ceritakan itu nyambung teman-teman. Terus di sekeliling sana itu ada apa saja, itu harus nyambung. Oke, itu ya tadi kita harus mempunyai ciri khas. Ciri khas di saya ya seperti itu. Terus kemudian kadang-kadang saya campuri dengan bahasa Jawa, karena memang kadang saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Bukan tidak tahu sih, lupa, karena saya nggak ada konsep itu tadi, nggak ada naskah itu tadi teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan itu ya pure atau murni apa yang saya rasakan waktu itu. Terus kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah jangan minta untuk di-subscribe. Kenapa teman-teman? Nah, sekarang saya kasih gambarannya seperti ini. Ketika kita minta untuk orang lain subscribe, bos, bro, subscribe channel saya, nanti akan saya subscribe balik. Like, komen, nanti akan saya subscribe balik. Apa istilahnya, datang dengan paket lengkap, pulang dengan paket komplit, asik kayak mie ayam ya. Jadi jangan seperti itu. Karena apa? Ketika kita sudah mensubscribe tapi video kita tidak ada yang nonton, itu sama saja bohong teman-teman. Jadi kita hanya mendapatkan syarat untuk mencapai ke 1000 subscriber saja. Tapi setelah itu yo zong, tidak ada apa-apa, tidak ada yang mau nonton. Usahakan orang mensubscribe channel kita itu karena hati nurani yang sangat dalam, asik. Karena memang dia tuh pengen, bukan karena disuruh, tapi dia tuh otomatis sendirilah teman-teman, datang sendiri. Saya yakin teman-teman, kalau kita itu menyajikan video yang bagus, kualitas bagus, terus kemudian lain daripada yang lain, insya Allah nanti teman-teman yang lain itu, orang-orang itu akan berbondong-bondong subscribe ke channel kita, seperti itu. Kalau misalkan channel video yang kita sajikan itu masih biasa-biasa saja, dalam artian itu bukan
bukan alatnya yang biasa teman-teman ya. Kita bisa mengambil pakai handphone, pakai kamera biasa, pakai camcorder, mirrorless itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting kontennya teman-teman, kontennya itu harus masuk, harus kira-kira tuh orang tuh pengen menonton lah, seperti itu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Iku mau intinya yaitu tadi, jangan minta untuk di subscribe atau sub for sub. Banyak sekali YouTuber yang menyarankan juga jangan sub for sub karena nggak ada gunanya. Di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan apa yang harus kita lakukan setelah kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apakah kita akan menjadi kaya langsung? Apakah kita akan langsung mendapatkan penghasilan dari YouTube? Teman-teman bisa saksikan di video episode berikutnya. Dan sebagai gambaran teman-teman, ini saya karena share pengalaman pribadi, jadi akan saya tunjukkan di sini ya di monitor tampilan subscriber saya dalam 1 tahun terakhir. Ini mulai tahun 22 Maret ya, 22 Maret 2019 itu kebetulan saya sudah mencapai 1000 subscriber teman-teman. Dan karena saya monetisasi itu mulai bulan Februari, jadi saya mencapai 1000 subscriber itu bulan Februari 2019. Jadi ini saya tunjukkan ke layar. Yuk kita ke layar. Nah, jadi kalau kita lihat ke layar ini teman-teman ya, saya tampilkan di video. Jadi subscriber saya ini penambahannya dalam ini ya, channel Anda mendapat 18.500 sekian kali penayangan dalam 365 hari terakhir, dalam 1 tahun terakhir teman-teman. Itu dengan subscriber penambahannya 121.500 teman-teman. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini saya menambah subscriber sekitar 121.000. Dan ketika kita lihat teman-teman, kita lihat detail itu perharinya. Nah ini ya, misalkan ini Maret, Rabu, Maret, Rabu 26 Maret ini tambahnya cuma 29 subscriber. Terus kemudian ini lagi kita urut ya, 27, 28, 29 nambahnya cuma segini. Nah kebetulan pas tanggal 30 Maret 2019 itu nambah jadi 117 satu hari teman-teman ya. Satu hari ini minggunya 202. Terus kemudian ini tanggal 2 April 224. Naik lagi nih 5 April. Ini 4 April tadi 360. Turun lagi, turun terus. Dan ini per hari ya rata-rata sekitar 50, 100, 100, 80, 90, 87, 87, 63 ini 23 April ini 73 ini. Terus ya rata-rata segitu teman-teman. Jadi memang pertambahan subscriber saya itu tidak terlalu drastis teman-teman ya. Ya pelan-pelan tapi pasti. Dan itu yang memang harus kita dapatkan teman-teman, daripada kita istilahnya dalam tanda kutip main curang mau untuk mendapatkan subscriber, karena itu nggak ada gunanya. Ya cuma kita dapat subscriber aja, tapi untuk penghasilan nanti tidak ada gunanya. Terus kemudian ini Mei naik satu hari itu 728. Itu ketika saya upload video apa ini? Video, nah ini Lumajang Jember underpass Karanglo teman-teman, underpass Karanglo. Terus kemudian tol Malang Pandaan yang dulu sempat viral juga itu, viewernya lumayan banyak. Ini kita lihat ya rata-rata per harian ya sekitar 100-an sampai 200, terus turun lagi 90. Ini ya teman-teman, seperti ini bisa dilihat di layar video ini saya tampilkan di videonya biar jelas teman-teman. Nah, kebetulan ini saya ya per harian sekitar 100, 150 sampai 300 subscriber teman-teman. Sudah mulai pertengahan atau akhir-akhir 2019 teman-teman. Jadi bisa dihitung sendiri ya, kalau satu harinya tuh bertambahnya misalkan 100 subscriber, berarti satu bulan itu sekitar 3.000 subscriber satu bulan. Satu tahun ya kalikan 12 aja, 3.000 kali 12 kita 36.000 subscriber teman-teman. Tapi itu kalau ya normal seperti itu. Tapi ini bulan Desember kemarin naik 600, terus kemudian ada yang 700, 500. Terus ini kebetulan kemarin jeret Kamis tanggal 30 Januari teman-teman. Nah 30 Januari. Terus ini 1 Februari. Nah ini naik satu hari itu sempat 5.000 subscriber teman-teman. Kebetulan itu saya pas waktu itu ngupload video lumpur Lapindo. Dari lumpur Lapindo itu subscribernya nambah sekitaran 10 ribuan teman-teman, 10 ribuan lah. Tapi dengan adanya video lumpur Lapindo itu, dia juga mengangkat video-video saya yang lainnya dipromosikan oleh YouTube teman-teman. Yang tadinya tidak muncul di beranda, gara-gara video Lapindo saya trendingnya itu naik. Nah, video saya yang lainnya itu ikut keangkat. Nah, diangkat, maksudnya bukan diangkat ini, diangkat naik. Jadi ditayangkan, dipromosikan oleh YouTube ke beranda-beranda teman-teman semua. Seperti ini ya, tapi habis itu terus turun lagi, sampai sekarang kita lihat misalkan 90 hari terakhir ya, 1 bulan terakhir ini ya, turun. Satu hari sekitaran 300, 200, 300, itu normal teman-teman.
Dan sempat saya ngupload lagi itu apa lagi ya? Masih sekitaran Lumpur Lapindo, dan juga saya ngupload lagi itu video-video Jurang Maya teman-teman yang ada di Malang itu subscribernya naik lagi. Satu hari itu sempat 2460, 2800, tapi setelah itu turun lagi. Dan nanti kalau ada video baru lagi atau ada video yang mungkin orang-orang lain itu tertarik, itu akan naik lagi. Jadi tetap subscriber itu naik turun teman-teman. Ya bisa dibilang saya tuh memang masih pemula, masih pemula. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana caranya kita menaikkan subscriber di channel YouTube kita. Kesimpulannya adalah satu, jangan pernah sub for sub. Sub for sub itu apa mas? Sub for sub itu mengajak orang lain untuk mensubscribe channel kita, terus kita mensubscribe balik channel mereka. Jadi ayo subscribe channelku, nanti subscribe balik. Itu tidak pernah saya lakukan di awal saya membuat konten. Dan itu karena itu dinilai spam sama YouTube. Biasanya komen seperti itu yang masuk ke video saya, itu kenapa nggak saya balas? Karena saya lihat notifikasi, itu tiba-tiba saya klik memang nggak bisa, karena sudah hilang, dan itu dihapus oleh YouTube. Atau disembunyikan sama YouTube. Jadi itu teman-teman, satu itu ya, jangan sub for sub. Yang kedua, bikinlah konten yang original, yang mempunyai ciri khas. Ciri khas saya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman juga silakan bikin dengan ciri khas yang lainnya. Apakah masak dengan bahasa Jawa mungkin ya, terus kemudian motovlog yang lebih bagus, terus kemudian car vlog yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Kayak Fitra Eri itu kan dia terkait otomotif ya, sama dengan Omobi, Motomobi, dan misalkan Mas Wahid itu juga terkait dengan otomotif, dan dia punya ciri khas sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita harus rutin teman-teman, rutin ngupload video. Karena ketika kita jarang ataupun nggak pernah ngupload video, itu YouTube juga kurang suka. Karena apa? Ya kita sudah dikontrak, istilahnya kita kerja sama YouTube, tapi kalau kita malas-malasan, jadi sama YouTube itu ya nggak direkomendasikan. Kecuali memang video kita itu topiknya lagi viral gitu, diangkat terus. Dan yang paling penting adalah selalu tanggapi komentar. Dalam artian bukan harus dibalas ya, kita cukup ngasih lope, love atau like, atau kita sering berkomunikasi, interaksi dengan teman-teman subscriber kita. Jangan sampai kita egois teman-teman. Jadi misalkan ada yang tanya nih ya, ada yang tanya ini, kalau kita tahu ya kita jawab. Kalau misalkan kita nggak tahu, ya wes nggak usah dijawab saja. Jangan membuat perselisihan yang ada di YouTube teman-teman, karena itu bukan benda, apa ya? Dunia maya, kan itu dunia maya. Jangan kita bertarung di dunia maya. Kalau mau kayak seperti Son Goku aja, gelut, pakai jurus gerak kilat. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara saya, pengalaman saya menambah subscriber saya, dan yang saya rasakan adalah saya harus bisa berinteraksi dengan teman-teman semua, karena ya yang subscribe saya, ngelihat video saya kan teman-teman semua ya, bukan saya. Saya hanya membuat video dari apa yang teman-teman sampaikan ke saya. Terima kasih, silahkan tunggu video berikutnya. Di channel ini juga saya sampaikan motovlog, car vlog, traveling, tempat wisata, dan lain-lain, dan juga akan saya sajikan sendiri untuk tips dan trik menjadi YouTuber. Saya masih pemula, teman-teman juga bisa belajar dari saya juga bisa belajar dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Niko Channel, cekibrot!